Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Saya doakan semoga senantiasa sehat walafiat. Saya juga mau cek siapa aja teman-teman yang kemarin hadir di acara seminar online Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia bareng saya Advan M. Kautsar. Jika di antara Anda ada yang hadir, ya, tolong berikan kesannya seperti apa di kolom komentar. Dan pada saat ini saya sedang live di YouTube, Facebook, dan Instagram, ya. Jadi silakan kita akan lihat siapa yang paling seru dan paling ramai. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Oke, kumaha daramang, bagaimana kabarnya semuanya? Saya doakan semoga senantiasa sehat, berkah, berlimpah, dan bahagia. Buat Anda semua yang kemarin ikut seminar online Bahagia Bekerja Bahagia, siapa aja yang kemarin ikut, katakan saya. Dan kalau di antara Anda ada yang hadir dan ikut di seminar bareng saya, seminar Bahagia Bekerja Bahagia, silakan tuliskan di kolom komentar seperti apa kesannya, ya. Tulis di komentar seperti apa kesannya dan insight apa yang Anda dapatkan, dan perlukah kita adakan lagi seminar semacam itu? Kalau perlu, yuk kita adain lagi, ya. Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk saling mendoakan satu sama lain sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain, ya. Semoga semua yang nonton di YouTube, di Facebook, dan di Instagram, Allah senantiasa berikan keberkahan dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ingin menyampaikan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di YouTube, di Instagram, dan di Facebook. Kenapa? Agar setiap kali saya live, teman-teman bisa mengikutinya secara langsung dan mendapatkan pemberitahuan terupdate. Oke? Jadi sekali lagi nyalakan notifikasinya. Di YouTube jangan lupa dinyalakan loncengnya. Di Instagram masuk ke Instagram saya. Kemudian nyalakan pemberitahuan, ya, notifikasi. Dan juga di Facebook jangan lupa untuk selalu nonton video-video live bareng saya. Dan pada malam hari ini saya ingin berbagi tentang the power of kebermanfaatan, ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kemarin saya senang banget, ya, bahagia sekali bisa sharing ilmu di seminar online Bahagia Bekerja Bahagia. Dan saya juga ingin informasikan dan juga mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah mendapatkan voucher umroh dan voucher ke Turki senilai 5 juta rupiah. Silahkan di-download vouchernya. Dan kemudian kalau masih bingung, hubungi aja admin atau panitia kami, ya, tim saya, untuk kemudian ditanyakan dan nanti akan mendapatkan link vouchernya. Plus juga teman-teman akan mendapatkan cara penggunaan vouchernya. Yang mana kalau voucher umroh itu harus diaktifasi terlebih dahulu. Tapi kalau voucher Turki udah bisa langsung Anda gunakan kalau Anda daftar dan mau berangkat ke Turki bareng saya. Dan juga saya ingin beritahukan juga buat teman-teman semuanya yang mau beli buku pre-order, ya, pre-order buku Bahagia Bekerja Bahagia, Anda bisa menghubungi 0812-9333-7663 di mana harga aslinya 120.000, tapi jika Anda beli langsung dalam semasa waktu pre-order, maka Anda akan mendapatkan diskon khusus, yaitu harganya jadi hanya Rp90.000. Dan Anda bisa mendapatkan tanda tangan saya plus bonus menarik ketika membeli buku secara pre-order. Oke? Dan are you ready semuanya? Sudah siap? Yuk kita segera mulai. Kita akan sharing-sharing bermanfaat pada malam hari ini dengan tema The Power of Kebermanfaatan. Berbicara tentang kebermanfaatan, saya ingin mengajak Anda untuk memiliki mindset hidup bermanfaat. Oke? Ya, tapi sebelum itu, mari kita baca dulu basmalah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga semuanya sudah siap di Facebook, di YouTube, dan di Instagram. Yuk, kita langsung masuk ke slide pertama. Kita akan ngebahas kenapa sih Advan pada malam hari ini ngebahas tentang kebermanfaatan. Wow, makasih Mas Dodi. Kemudian Fitrianto di Instagram, ada Erika. Oh, dapat e-course tapi masih bingung coach. Tanyain aja ke tim kami, ya. Ada Mas Isma, ada Mbak Linda, ada juga Juragan Material, ada Teh Iis. Kemudian ada Syaukas Darwin, ada Alfira Zia, ada Nenik, dan Dedi Handoko. Wah, ini orang-orang hebat. Saya tahu di Instagram yang nonton, di YouTube juga, di Facebook yang saat ini nonton adalah orang-orang yang akan menjadi manusia-manusia hebat, orang-orang kaya, berlimpah rezeki, dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Yuk, kita masuk ke dalam materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ya. Nah, kita awali dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah,
Kenapa kita harus hidup menjadi manusia yang bermanfaat? Ya, sebelum itu saya ingin kembali mengucapkan salam karena banyak yang baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan pertama, kenapa hidup harus bermanfaat? Ya, kenapa hidup kita harus bermanfaat? Sebentar, saya edit sedikit. Oke. Kenapa hidup kita harus bermanfaat? Ya, ada yang tahu? Tulis di kolom komentar dulu ya. Di Instagram, Facebook, YouTube, tulis kenapa hidup kita harus bermanfaat. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya sambil menunggu jawaban-jawaban Anda di Facebook, YouTube, dan Instagram bahwa hukum alam atau sunnatullah ya yang ada di dunia ini, di dalam kehidupan kita ini, yaitu kita di dalam kehidupan segala sesuatu dinilai dari manfaatnya. Segala sesuatu dinilai harganya dari seberapa bermanfaat sesuatu hal tersebut. Baik itu manusia, kemudian juga barang, produk, bisnis, atau apapun itu, segala sesuatu dinilai dari manfaatnya. Contoh pertama, kenapa kita harus bermanfaat? Yang pertama, kalau misalnya ada 2 buah deterjen. Deterjen pertama, sekali bilas langsung bersih. Deterjen kedua, 10 kali kucek baru bersih. Saya mau tanya nih buat teman-teman di Facebook, YouTube, dan Instagram. Kira-kira deterjen mana yang paling ingin Anda beli? Padahal dua-duanya harganya sama, Anda lagi butuh deterjen. Deterjen pertama, 1 kali bilas langsung bersih. Deterjen kedua, 10 kali kucek baru bersih. Pilih yang mana? Harganya sama, ukurannya sama, ya. Dan dua-duanya ada di hadapan Anda. Saya yakin Anda akan menjawab, Anda akan memilih deterjen yang pertama. Bener nggak? Yes! Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa, teman-teman? Jawabannya sederhana, karena deterjen pertama lebih bermanfaat. Loh, bermanfaat dalam hal apa, Mas Edvan? Lihat nih, deterjen pertama sekali bilas langsung bersih. Maksudnya gimana? Deterjen pertama itu ya lebih bermanfaat dari segi waktu, tenaga, kemudian efektivitas, efisiensi, semuanya lebih bermanfaat. So, pasti saya yakin Anda akan memilih deterjen yang pertama. Benar ya? Karena deterjen pertama, deterjennya itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan deterjen yang kedua. Oke, itu contoh yang pertama. Lihat, baru contohnya deterjen aja kita udah memilih deterjen pertama. Bahkan kalaupun harganya lebih mahal, saya yakin Anda akan tetap memilih deterjen itu. Karena sekali bilas, langsung bersih, langsung celing. Wah, gitu ya. Oke, pertanyaan kedua. Misalnya, saya adalah seorang pimpinan perusahaan atau pemilik perusahaan. Saya punya 2 orang karyawan. Karyawan pertama, saya butuh bantuan dia untuk bertanya tentang misalnya karangan bunga. Jadi saya minta dia buat turun ke bawah dari kantor, kemudian berkunjung ke toko karangan bunga. Saya suruh 2 orang karyawan, ya, di waktu yang bersamaan, tapi mereka nggak tahu kalau 2 orang ini disuruh. Karyawan pertama dan karyawan kedua itu sama perintahnya, yaitu menanyakan berapa harga karangan bunga. Karena ceritanya saya bakalan ngirim karangan bunga ke klien saya gitu. Nah, kemudian karyawan pertama dia turun ke bawah, dan di bawah dia mencari 1 toko karangan bunga dan kemudian dia tanyakan harganya, dan setelah dia dapat atau tahu harganya, dia kembali naik ke kantor dan dia katakan, Pak Edvan, saya sudah bertanya ke toko karangan bunga, namanya toko karangan bunga Floris misalnya, dan kemudian harga 1 karangan bunga itu adalah 1,5 juta rupiah. Itu karyawan yang pertama. Karyawan kedua, dengan perintah yang sama, dia langsung turun ke bawah, dan kemudian dia berkunjung ke toko bunga A, toko bunga B, toko bunga C, bahkan toko bunga D. Sampai kemudian dia kembali kepada saya dan dia menjelaskan, Pak Edvan, saya sudah berkunjung ke 4 toko bunga. Toko bunga pertama harganya sekian, toko bunga kedua harganya sekian, ketiga sekian, keempat sekian. Dan akhirnya saya jadi tahu perbandingan 4 toko bunga itu dalam menjual karangan bunganya. Pertanyaan berikutnya sederhana banget buat teman-teman semuanya, tulis di kolom komentar. Dari 2 orang karyawan tersebut, kira-kira kalau ada kesempatan untuk promosi jabatan, naik jabatan, kira-kira karyawan mana yang bakalan saya naikin jabatannya lebih dulu? Ya, yang mana yang akan saya naikin gajinya lebih dulu? Gajinya lebih dulu. Karyawan pertama atau karyawan kedua? Tolong dijawab. Karyawan kedua. Kenapa? Karena karyawan kedua, sobat hebat semuanya, dia jauh lebih bermanfaat bagi perusahaannya. Tuh, artinya kalau kita
berbisnis, punya produk, maka pastikan produk kita bermanfaat. Oke. Yang kedua, kalau kita kerja di sebuah tempat, baik itu di perusahaan, atau itu ya dimanapun lah ya, atau kita jadi guru yang ngajar, jadi dokter, semakin kita bermanfaat, pasti perusahaan akan melihat kita. Artinya gini, semakin kita bermanfaat bagi perusahaan kita, bagi kantor kita, maka atasan kita akan melihat dan akan menjadikan kita manusia yang diunggulkan gitu loh, untuk kenaikan jabatan, kenaikan gaji, dan sebagainya. Tuh, lihat ini sudah mulai terlihat korelasinya dengan rezeki, betul ya? Teman-teman semuanya, dari dua cerita tadi saja kita sudah bisa melihat bahwa ternyata kebermanfaatan itu bisa membuat kita terbuka pintu rezeki. Betul? Betul banget ya. Kemudian contoh lainnya adalah misalnya ya, siapa orang terkaya di dunia yang berhasil menjadi manusia terkaya berturut-turut sampai 17 kali menurut majalah Forbes? Ayo tulis di kolom komentar, teman-teman di YouTube, teman-teman di Instagram, dan teman-teman di Facebook boleh ikut menjawab. Ayo, apa? Siapa? Coba. Manusia terkaya di dunia sampai 17 kali berturut-turut. Ini saya sapa-sapa dulu sambil saya menunggu jawaban teman-teman. Di Facebook ada Sukri Hidayat, ada Imabel, ada Ida Revo, ada Ratna Novianti, ada Rinaya, ada Bang Eval, ada Bang Ardi, ya. Kemudian juga di YouTube sudah semakin ramai. Wow. Ada Siti Lailatul Nabila, ada Azrin Abdurrahman, ada Hizam Kurniawan, ada Azri Santos, dan di Instagram ini makin ramai lagi ya. Oke. Sekali lagi berarti berapa? Berarti bagaimana kunci rezeki salah satunya? Menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, pertanyaannya siapa? Orang yang 17 kali berturut-turut. Nah, ini udah ada yang jawab nih, Hindriansyah dan Sri Wahyu. Bener banget jawabannya, Bill Gates. Bill Gates berhasil menjadi manusia terkaya berturut-turut di dunia sampai 17 kali. Kalau sekarang dia udah bukan yang terkaya ya. Tapi menurut majalah Forbes, Anda bisa cek di Google, Bill Gates berhasil 17 kali, teman-teman, menjadi manusia terkaya di dunia berturut-turut. Jawabannya kenapa dia berhasil menjadi manusia terkaya di dunia berturut-turut? 17 kali. Sederhana kembali jawabannya ya. Saya tuh ngomongin sederhana-sederhana terus ya, bukan sederhana rumah makan ya. Tapi Bill Gates berhasil menjadi manusia terkaya di dunia berturut-turut karena lihat sekeliling Anda sekarang. Lihat tembok rumah Anda, lihat handphone Anda, lihat segala hal yang ada di sekitar Anda. Ada apa saja di sana? Semua yang ada di sekitar Anda, hampir rata-rata semuanya, dibantu diciptakan oleh komputer. Dalam hal ini kita batasi non-makhluk hidup ya, bukan makhluk hidup. Jadi semua produk, semua barang yang ada di sekitar kita, rata-rata hal yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dibantu dengan komputer. Hari ini bahkan saya bisa live di YouTube, Facebook, dan Instagram karena bantuan komputer. Handphone yang Anda pegang saat ini, komputer yang Anda pegang saat ini, laptop yang Anda pegang saat ini diciptakan di pabrik tentunya dengan buatan komputer. Bahkan lihat kain di belakang saya aslinya warna hijau tapi bisa menjadi slide. Kenapa? Karena dibantu oleh apa? Dibantu oleh komputer. Bahkan saya yakin Anda pun gajian setiap hari, setiap waktu kan gajian ya, setiap bulan, Setiap bulan Anda gajian, itu pun sekarang nggak mungkin orang keuangan yang transferin satu-satu, nggak mungkin. Semua sudah terkomputerisasi. Segala hal yang ada di sekitar kita hampir rata-rata dibantu oleh komputer. Dan Anda tahu, Bill Gates adalah salah satu pencipta komputer yang paling terbesar di dunia. Dalam hal ini OS ya, atau operating system. Ya, sistem operasi yang dinamakan Microsoft atau Microsoft-nya Bill Gates. Lihat, Bill Gates berhasil menjadi manusia terkaya di dunia berturut-turut karena hidupnya apa? Bermanfaat. Betul? Yes. So, Bill Gates menjadi bukti bahwa ketika seseorang bisa menjadi manusia yang bermanfaat, ketika produknya bermanfaat, orang-orang akan membeli produknya, orang-orang akan butuh produknya, kita pun butuh segala sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupan. Bill Gates membuktikan dia berhasil menjadi manusia terkaya 17 kali di dunia berturut-turut. Jangan dulu bahas Fir'aun ya, jangan dulu bahas Korun atau Nabi Sulaiman. Ini yang menurut majalah Forbes hari ini nih, yang orangnya masih hidup. Nah, sekali lagi, Bill Gates berhasil menjadi manusia terkaya 17 kali, teman-teman. Berturut-turut.
ini menjadi bukti bahwa kalau hidup kita bermanfaat, maka kita bisa menjadi orang yang berlimpah harta, bahkan berlimpah rezeki. Dan ini nyambung dengan apa yang pernah disampaikan, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Sebaik-baik manusia apa tadi? Adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Betul tidak? Yes, maka dari itu silahkan kalau Anda ingin bermanfaat, betul sekali Mbak Linda, silahkan share bahwa Anda sedang nonton live ini agar semakin banyak manfaatnya didapatkan oleh teman-teman, karena kita nanti akan bahas gimana caranya bermanfaat, gimana kalau ternyata hidup kita sering dimanfaatin orang, ya. Kemudian apa saja yang harus bermanfaat dalam hidup kita masih banyak yang akan kita bahas. Ini baru contoh backgroundnya. Tadi pertama kita sudah melihat contoh deterjen, yang kedua contoh karyawan, yang ketiga contohnya siapa tadi? Bill Gates, ya. Oke, terima kasih teman-teman di Instagram yang mau share dulu, silakan. Di YouTube juga jangan lupa diklik share, dan di Facebook pun silakan nonton bareng ya. Silakan ajak teman-temannya buat nonton bareng, atau group watch ya istilahnya di Facebook. Silakan. Nah, pun sekarang kita melihat Mark Zuckerberg bermanfaat melalui Facebooknya, Larry Page dengan Google-nya, ya, pencipta YouTube dengan YouTube-nya, pencipta Instagram bahkan dibeli oleh Zuckerberg juga dengan harga yang fantastis karena kebermanfaatannya. Zoom hari ini bermanfaat. Semua orang pakai Zoom sekarang, mau kerja, seminar, sekolah, semua pakai Zoom. Karena Zoom bermanfaat, pemiliknya kekayaannya naik berkali-kali lipat sejak pandemi corona ini. Wow, this is the power of kebermanfaatan. Kalau Anda bermanfaat, Anda akan berlimpah rezeki. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, dan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan manusia yang bermanfaat di dalam kehidupannya. Sekali lagi, nggak mungkin Allah menyia-nyiakan orang-orang yang hidupnya bermanfaat. So, mulai hari ini, jadilah manusia-manusia yang apa? Bermanfaat. Bermanfaatlah bagi sekolah Anda. Lihat, siswa-siswa teladan, siswa-siswa yang berprestasi. Kenapa sekolah membanggakan dia? Karena dia bermanfaat, mengharumkan nama sekolah. Oke? Kenapa orang tua seringkali mengunggulkan anak-anaknya, ya, membanggakan anak-anaknya? Karena bermanfaat, membanggakan keluarga, ya. Lihat para atlet, kenapa mereka mendapatkan bonus, dikenal dan lain-lain? Karena bermanfaat bagi negaranya. Ada orang-orang di kantor yang jabatannya cepet banget naik, ada orang-orang yang cepet banget gajinya naik, ya. Kenapa karirnya bisa secepat itu? Karena pekerjaannya bermanfaat bagi itu kantor, bagi tempat dia bekerja. Ada produk-produk yang langsung melambung, membumbung tinggi karena bermanfaat. Betul ya? Dan tidak mungkin sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, kan? Ulangi ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, dan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan rezeki manusia yang terbaik, alias yang bermanfaat. Sekali lagi, jika manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat, maka tidak mungkin Allah menyia-nyiakan rezeki Anda jika Anda menjadi manusia terbaik, yaitu manusia yang bermanfaat. Setuju sampai sini? Jika Anda setuju, tulis di kolom komentar setuju, gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang nonton di YouTube, di Facebook. Kemarin pun di hari Ahad, di hari Minggu, bahkan di setiap malam saya mencoba bermanfaat. Ilmu ini gratis saya berikan untuk Anda di 3 tempat sekaligus, Facebook, YouTube, Instagram. Kemarin bahkan saya seminar Bahagia Bekerja Bahagia saya gratisin. Padahal harga per orangnya rata-rata 2 juta kalau di seminar offline atau kalau in-house training ke kantor-kantor. Tapi saya gratiskan. Untuk berapa orang kuotanya kemarin? 1000 orang. Tapi sayangnya yang daftar 1200, yang hadir 700. 500 di Zoom, 200 di YouTube. Nah, ya. Lihat. Ketika kita berusaha bermanfaat pun ternyata orang-orang tidak semuanya. Mungkin karena gratis kali ya. Mungkin lain kali harus bayar kali ya. Jadi ntar bayar aja deh per orang 1 juta. Mungkin kalau bayar kan sayang kalau nggak datang gitu. Daripada kemarin saya gratisin 1200 orang, yang hadir cuma 700 orang. 500 orang kemana coba? Nah, bercanda ya. Maksudnya apa teman-teman? Ketika ada kebermanfaatan, maka ambil. Itulah kenapa kemarin saya hampir promo setiap hari, nge-upload tiap hari di YouTube, Facebook, Instagram, mengajak orang-orang buat ayo mention 5 orang temannya, ayo mention 5 orang temannya. Kenapa? Karena saya ingin Anda bermanfaat. Karena saya tahu kalau Anda hidupnya bermanfaat, kalau saya hidupnya bermanfaat, kita akan menjadi manusia-manusia yang sukses, berlimpah rezeki, berlimpah harta, berlimpah kesehatan, berlimpah kebahagiaan dan kekayaan, teman-teman.
Jadi kalau ada orang, ada guru, ada coach, ada mentor, ada motivator, atau ada apapun namanya yang justru ketika nyebarin kebermanfaatan, jangan di-share, buat lo aja gitu ya. Nggak usah share ke 5 orang yang lo bisa mention, nggak usah, buat lo aja, yang penting lo yang sukses. Berarti dia nggak paham tentang ilmu kebermanfaatan. Justru mumpung gratis kemarin, ayo share, saya bilang, ayo share. Walaupun ada juga yang akhirnya nge-share ke Instastory, di-capture, kemudian dikirim ke admin kami untuk bisa daftar, dan abis itu di-delete lagi. Ya Allah, terlalu. Betapa Anda tidak paham, semakin banyak yang Anda keluarkan kebermanfaatannya, maka akan kembali kepada diri Anda. Itulah hukum kekekalan energi yang disampaikan oleh Albert Einstein, yang kemarin juga saya sampaikan di seminar Bahagia Bekerja Bahagia, bahwa hukum kekekalan energi adalah energi keluar sama dengan energi masuk. Betul ya? Artinya kalau kita mengeluarkan energi positif, Anda akan mendapatkan energi positif. Seperti hari ini, ilmu yang bermanfaat adalah energi positif. Saya sebarkan. Silakan Anda share sebanyak-banyaknya. Saya berikan kepada siapapun yang nonton ini. Dan jangan pelit, silakan catat, taruh di status. Kemudian taruh di postingan Facebook, YouTube, Instagram, semua sebarin. Kenapa? Semakin itu menyebar, semakin banyak orang yang menerima manfaatnya, semakin banyak rezeki Anda, teman-teman. Jadi rugi kalau Anda hidup menjadi orang yang pelit. Lihat hukum alamnya, energi keluar sama dengan energi masuk. Energi yang lepas Anda keluarkan akan kembali kepada diri Anda. Dan ingat, hukum kekekalan energi yang berikutnya adalah energi tidak akan pernah hilang. Energi hanya bisa berubah bentuk. Makanya kemarin di seminar saya mengatakan hidup adalah seperti melempar bumerang. Anda tahu bumerang sifatnya seperti apa? Bumerang itu kalau kita lempar, ia akan kembali kepada diri kita dengan ketepatan dan kecepatan yang mencengangkan. Jadi kalau Anda sedekah ilmu, Anda sedekah harta, Anda sedekah informasi seminar gratis, Anda sedekah status, Anda sedekah status postingan Facebook maksudnya ya, bukan status kehidupan ya. Anda share hal-hal yang bermanfaat, semua akan kembali kepada diri Anda. Nggak usah didengerin kalau ada coach yang bilang, jangan lu sebarin, ini buat lo aja ilmunya. Jangan lo, infoin yang lain, biar lo aja yang sukses. Jangan, teman-teman. Kenapa? Karena itu justru akan menutup pintu rezeki kita. Energi keluar sama dengan energi yang kita terima. Dan satu orang Anda bahagiakan. Kemarin di seminar Bahagia Bekerja saya sampaikan. Satu orang Anda berikan manfaat dalam hidup Anda. Dia akan melanjutkan kebermanfaatan itu ke satu orang lainnya. Bahkan kedua orang, ketiga orang. Dan akan terus menyebar. Akan terus bertebaran. Akan terus menular satu sama lain. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya jutaan orang mendapatkan kebahagiaan. Dan bayangkan amal jariah yang sudah Anda dapatkan. Di mana di dunia akan berbalas rezeki. Di akhirat akan berbalas apa? Pahala, teman-teman. Masya Allah. Jadi sekali lagi, kalau Anda lihat postingan-postingan di Instagram saya, kemudian bermanfaat, ayo sebarin. Enak banget, udah saya yang ngomong, saya yang capek, saya yang bikin materi, saya yang gratisin, saya bonusin pula voucher umroh, saya bonusin e-course, saya bonusin e-book secara gratis semua buat teman-teman semuanya. Ini nge-share aja pelit. Ya Allah, katanya mau kaya, tapi pelit. Aduh, terlalu, teman-teman, terlalu. Jadi sekali lagi, sebarkan kebaikan dan kebermanfaatan. Sekali lagi tadi kita sudah melihat Bill Gates bisa menjadi manusia kaya karena hidupnya bermanfaat. Jutaan orang pakai komputer untuk bekerja. Jutaan orang pakai komputer buat bisa makan. Tembok kita aja catnya sekarang udah nggak diaduk, teman-teman. Tapi pakai mesin yang digerakkan sama komputer. Jangan manusia, batu aja bermanfaat, teman-teman. Batu yang nggak punya nyawa bermanfaat. Bangunan Anda, rumah Anda, apartemen Anda, kantor Anda, masjid, gereja, atau apapun tempat ibadah Anda tidak akan pernah bisa berdiri tanpa batu yang menopangnya. Batu aja bermanfaat. Kalau manusia hidupnya nggak mau bermanfaat, cuma mikirin diri sendiri, egois, lebih parah dari batu. Cacing yang jorok aja bermanfaat menyuburkan tanah. Kecoa aja bermanfaat, karena katanya saya pernah baca penelitian, kalau semua kecoa dimusnahkan dari muka bumi, maka gas nitrogen akan semakin meningkat dan akhirnya membuat banyak manusia keracunan karena udara akan jadi kacau balau. Kecoa yang jorok aja bermanfaat, teman-teman. Betapa parahnya diri Anda, betapa parahnya saya, kita semua kalau pelit buat nge-share info, nge-share ilmu. Makanya kemarin saya gratisin tuh buat 1000 orang. Walaupun misalnya
Ada orang yang jangan di-share, udah buat lo aja, biar lo yang sukses, biar lo yang kaya, biar lo yang dapat ilmunya, kan ilmunya mahal, biar lo aja, yang lain nggak usah dikasih tahu. Justru kalau Anda ingin sukses, justru kalau Anda ingin bahagia, jadilah manusia yang bermanfaat. Definisi bahagia yang sesungguhnya adalah ketika Anda mampu membahagiakan orang lain. Definisi kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika Anda mampu mensukseskan orang lain. Definisi pintar yang sesungguhnya adalah ketika Anda mampu memintarkan orang lain. Tulis semua di kolom komentar nih. Ulangi ya. Tulis nih, quotes of the day by Edvan M. Kautsar. Tulis, sebarin nih. Definisi bahagia yang sesungguhnya adalah ketika Anda mampu membahagiakan orang lain. Definisi kekayaan yang sesungguhnya ketika Anda mampu mengayakan orang lain. Definisi kecerdasan yang sesungguhnya, kepintaran yang sesungguhnya adalah ketika Anda mampu memintarkan orang lain. Definisi kehebatan yang sesungguhnya adalah ketika Anda mampu menghebatkan orang lain. So, jadilah manusia yang bermanfaat. Ini nge-share status aja pelit terlalu, bun. Aduh, astagfirullah. Ya. Ketika ketemu orang, kita malah sibuk ngomongin orang lain. Ya, kalau ngomongin kebaikan orang lain nggak jadi masalah ya. Ini ngomongin keburukan orang lain. Saya selalu bilang, insert pagi, insert siang, insert sore, insert malam, gosip mulu. Ketemu orang lain, kasih orang itu ilmu, kasih orang itu informasi yang positif, yang baik, yang informatif, yang bagus. Pun juga silakan Anda ajak orang sebanyak-banyaknya untuk menyaksikan live Instagram, YouTube, dan Facebook saya setiap malam. Agar apa? Agar semakin banyak orang yang menerima manfaatnya dan mendapatkan manfaatnya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi di Facebook, di YouTube, dan di Instagram. Oke? Jadi sekali lagi, hidup itu seperti melempar bumerang. Apapun yang kita lakukan kepada orang lain akan kembali kepada diri kita dengan ketepatan dan kecepatan yang mencengangkan. Tidak akan ada satupun energi yang bisa kita hilangkan kecuali energi itu akan berubah bentuk. Tapi jangan juga kita berpikir ketika kita berbuat kebaikan kepada seorang, kemudian orang itu yang akan membalas. Enggak. Ada nggak orang yang minta tolong sama kita, pas kita tolongin malah orang itu kayak nggak butuh sama kita gitu. Kayak jadi kita yang butuh. Ada nggak? Banyak. So, berhentilah berharap kepada manusia. Tulis nih dalam kolom komentar. Tulis jadi sebuah status. Berhentilah berharap kepada manusia. Kenapa? Karena berharap kepada manusia adalah gerbang kekecewaan. Oke? Jadi mulai hari ini jadilah manusia-manusia yang hidup dengan kebermanfaatan. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Saya ingin menyapa lagi buat teman-teman di Facebook, Instagram, dan YouTube. Halo, di Facebook udah ada siapa aja? Ada Ida Revo, ada Kamalia, ada Nurziela, ada Nira, ada Rinaya, ada Ima. Ada siapa lagi? Silahkan klik tombol share di Facebook agar semakin banyak kebermanfaatan yang akan Anda dapatkan. Oke. Kemudian lagi di YouTube silahkan juga klik tombol share. Ada Ari, ada Siswanto, ada Eko TB, ada Rohma, ada Aisyah, ada Mulyo, ada Atmi, ya, ada Astri. Wah, thank you. Oh, Malaysia, Mulyo Tajib, Hadi, Malaysia boleh. Kemudian juga di Instagram ada Septian Adi, ada Dedi Handoko, ada Lis Dayanti, ada Herau, ada Erika Paramita, dan juga masih banyak lagi. Ada Hendrian Syah, ada Hindun Hindawati. Dan mudah-mudahan saya nggak cuma bisa berbagi kebermanfaatan melalui online seperti ini, cuma di Facebook, YouTube, dan Instagram. Mudah-mudahan saya pun bisa berbagi kebermanfaatan di mana langsung di kantor Anda, di kota Anda, ya, bertatap muka, berjumpa dengan saya. Tolong ingatkan kalau saya pelit, tolong ingatkan kalau saya pelit ilmu, kalau saya pelit informasi, kalau saya pelit segala sesuatu, tolong ingatkan. Kenapa? Karena saya ingin agar ketika saya mati, saya sudah memiliki tabungan kebermanfaatan. Oke? Nah, sekarang hidup kita harus bermanfaat. Oke? Kenapa hidup kita harus bermanfaat? Sekarang gini. Bayangkan Anda melihat ada 2 buah truk. Misalnya dari Surabaya ke Jakarta. Dua-duanya adalah truk yang diisi dengan bensin full. Lalu bedanya, truk yang pertama, dia bawa muatan 1 ton. Truk yang kedua, dia nggak bawa muatan sama sekali. Kira-kira kalau berbicara yang lebih enak yang mana sih? Truk yang, dari 2 truk itu, kalau berbicara kita nyetir, enaknya bawa truk yang mana? Yang ringan, yang nggak berat, itu kira-kira yang mana? Truk pertama atau truk kedua?
Truk pertama bawa 1 ton, truk kedua nggak bawa muatan sama sekali. Pasti truk yang kedua dong, truk yang kedua nggak bawa muatan, ringan, mudah, betul ya? Nah, tapi yang luar biasa teman-teman, ketika keduanya sampai di Jakarta, saya mau tanya nih, ketika truk tersebut dua-duanya sampai di kota Jakarta, saya ingin tanya, truk mana yang dua-duanya habis bensin ya, dua-dua truk itu sampai ke Jakarta, dua-duanya habis bensin, tapi saya tanya truk mana yang lebih beruntung ketika sampai di tujuan. Sekali lagi, truk yang pertama bawa muatan 1 ton, truk yang kedua nggak bawa muatan apa-apa, berangkat dari Surabaya ke Jakarta, sesampai di sana dua-duanya habis bensin, dua-duanya lelah, dua-duanya capek, tapi truk mana yang lebih beruntung? Truk pertama yang bawa muatan atau truk kedua yang nggak bawa muatan sama sekali? Yang paling beruntung adalah truk yang bawa muatan. Kenapa? Karena ketika dia sampai, dia bawa perbekalan, dia bawa kebermanfaatan. Nah, dia bisa jual, dia bisa kirim, dia bisa dapat sesuatu, betul? Yes. Tapi truk yang kedua udah capeknya sama, lelahnya sama, emang sih lebih ringan nyetirnya, tapi nggak bawa apa-apa. Pun begitu juga kehidupan. Ketika nanti Anda sampai ke garis finish kehidupan Anda, meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka orang-orang yang paling beruntung adalah dia yang membawa banyak dan hidup dalam kebermanfaatan setiap detik, setiap hari, setiap waktunya. Betul ya? Yes. Orang-orang yang nanti hidupnya akan bahagia ketika sampai di ujung perjalanan hidupnya. Ketika ia meninggal dunia adalah yang hidup dengan kebermanfaatan. Kalau mau bukti, Anda bisa cek di Al-Quran bahwa banyak orang yang setelah mereka mati, mereka minta dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk bisa berbuat amal soleh dan bersedekah. Itu adalah definisi kebermanfaatan. So, mulai sekarang jadilah manusia-manusia yang beramal soleh, berbuat kebaikan, alias menjadi manusia yang bermanfaat. Saya bahkan pengen cerita nih, ada salah satu senior saya, dia kalau ngomong, kalau bicara itu dibayar per jam itu, setahu saya 150 juta. Dan kalau 8 jam, ya Anda tinggal tambahkan. Kalau 100 juta aja berarti 800 juta, bener ya? Per hari dia training 8 jam, berarti kalau sebulan kali 30. 800 juta kali 30, hitung sendiri ya. Berarti 240, benar ya? Yes, betul. Kenapa bisa sebanyak itu? 2,4 M mungkin sebulan. Atau 24 M ya? Ya hitung sendirilah. Nah, kenapa senior saya, motivator tersebut dibayar begitu mahal oleh banyak perusahaan, oleh banyak event organizer yang mengundang? Bukan, ini jangan salah paham. Bukan beban berarti nikmat, bukan. Tapi kebermanfaatan, walaupun kita harus berjuang untuk menjadi manusia yang bermanfaat, ini saya jawab dulu nih, takut salah paham. Bukan berarti beban sama dengan kenikmatan, bukan. Tapi kebermanfaatan, walaupun kita harus bawa dengan amat sangat berat, ujung-ujungnya adalah kenikmatan. Gitu ya. Oke, balik lagi ke motivator senior saya. Dia dibayar 150 juta per jam dan orang mau bayar dia. Pertanyaannya kenapa dia dibayar amat sangat mahal? Jawabannya sederhana. Karena hidup dia bermanfaat melalui lisannya. Saya yakin dari semua orang yang nonton live ini pernah mendapatkan manfaat dari kata-kata motivasinya, kata-kata bijaknya yang sangat super sekali. Betul? Betul tidak? Yes, ya. Anda bisa mendapat manfaat, pernah baca statusnya, pernah baca postingannya, pernah nonton programnya, karena lisan dia bermanfaat dan Tuhan jadikan dia bernilai di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia sampai akhirnya dia dibayar amat sangat mahal pada waktu itu ketika memang manfaatnya menyebar ke Sabang hingga Merauke bahkan ke luar negeri. Jika mulut kita bermanfaat saja, kita bisa dibayar amat sangat mahal. Kenapa? Karena semakin diri kita bermanfaat, semakin tinggi nilainya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Jadi kalau gaji Anda ingin naik, rezeki Anda ingin banyak, ingin berlimpah, jadilah manusia-manusia yang bermanfaat. Tapi terkadang bermanfaat itu berat. Nah, tadi definisinya atau contohnya sih truk tadi. Walaupun truk tadi merasa berat, tapi selama hidupnya bermanfaat, it's okay, jalanin aja. Walaupun tidak semua kebermanfaatan harus membawa beban yang amat sangat berat ya. Tapi kalaupun ternyata kita harus agak capek sedikit, agak lelah sedikit demi bisa bermanfaat, itu akan dibayar mahal oleh Allah di dunia dengan rezeki, di akhirat dengan apa? Di akhirat dengan pahala. Setuju sampai sini? Kalau setuju, tulis di kolom komentar.
Sini keren banget di YouTube, makin banyak, makin rame, di Instagram juga makin rame ya. Dulu tuh biasanya saya kalau live itu rata-rata di masing-masing medsos itu di atas 200 bahkan di atas 100 bahkan di atas 200 ya. Jadi sekarang silakan di-share agar bermanfaat. Jangan pelit nge-share. Saya yang ngomong, saya yang bagi ilmu, saya yang ngoceh dan gratis, Anda cuma nge-share doang, cuma butuh klik dan bisa menjadi amal jariah. Mungkin bukan sholat kita yang nanti membukakan pintu surga dan mengantarkan kita ke surga. Mungkin bukan puasa kita, bukan ibadah kita yang mengantarkan kita ke surga, teman-teman. Mungkin ya, bukan pula kenikmatan demi kenikmatan atau kebaikan demi kebaikan ibadah kita, haji kita, umroh kita yang mengantarkan kita ke surga. Tapi yang kelak akan bisa mungkin mengantarkan kita ke surga adalah apa? Adalah ketika kita nge-share status, share postingan, share kebermanfaatan melalui medsos, kita sudah meninggal dunia tapi orang masih menonton dan kemudian itu menjadi kebaikan demi kebaikan yang mengalir sampai kita meninggal dunia. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke, lalu apa saja yang harus kita jadikan di dalam kehidupan kita menjadi bermanfaat? Pertama, ini dia. Ada 3 hal ya. Pertama adalah pikiran, tindakan, dan perbuatan. Jadi pikiran harus bermanfaat. Gimana caranya Mas Edvan biar pikiran kita bermanfaat? Gampang. Caranya adalah doakan orang-orang di sekitar kita. Setiap ketemu orang di jalan raya, ya, dia baru punya motor, dia pakai motor kepanasan, doain, ya Allah, semoga orang ini bisa membeli mobil dengan cash tanpa kredit. Malaikat akan berkata, doa ini kudoakan untukmu juga. Bayangin, didoain malaikat. Betul ya. Kedua, bersolawat pada Nabi. Mendoakan Nabi Muhammad SAW keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Itu jelas akan didoakan oleh Nabi nantinya. Dan dianggap sebagai umatnya. Kemudian pikiran lagi apa? Doakan nih orang-orang yang punya hajat. Kalau Anda pengen punya anak, doain orang-orang yang punya hajat. Kalau Anda pengen jodoh, doain orang-orang yang pengen punya jodoh. Kalau Anda ingin berlimpah rezeki, doain orang-orang yang ingin berlimpah rezeki. Anda ngelihat fakir miskin, doain tuh biar hidupnya berubah. Doakan mereka agar diberikan keindahan hidup, kebahagiaan, kesuksesan, dan kenikmatan rezeki. Gitu. Jadi mulai dari pikiran itu harus bermanfaat. Jangan pikiran tuh negatif, mulu overthinking. Kita udah pernah bahas ya overthinking ya. Silakan cek video saya sebelumnya di YouTube, Facebook, dan Instagram. Nah, jadi kayak gitu tuh teman-teman. Terus aja kita ajak orang-orang untuk apa? Untuk bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Oke? Di YouTube masih aman, di Facebook, di Instagram, semua lancar ya? Apa di YouTube berhenti ya? Di YouTube berhenti nggak sih? Oke, kita lanjut terus ya. Nah, lanjut lagi teman-teman semuanya. Ntar, saya cek dulu di YouTube, kayaknya ada error nih. Di Facebook. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman semuanya. Jadi yang harus kita lakukan dari pikiran kita, banyak-banyak mendoakan orang lain, banyak-banyak berpikir positif, banyak-banyak mengungkapkan kebaikan pada orang lain. Ketika ketemu dengan orang lain, katakan, kamu adalah orang yang akan sukses, kamu adalah orang yang baik, kamu orang yang hebat. Sama anak, katakan engkau adalah orang yang hebat. Pikiran menjadi sesuatu yang positif alias bermanfaat ya. Ini salah nih, sorry saya edit. Pikiran, ucapan, tindakan. Saya edit dulu ya. Tindakan. Oke. Kemudian satu lagi juga adalah ilmu, amal. Kemudian juga satu lagi adalah apa? Satu lagi anak soleh. Oke ya, lanjut lagi. Pikiran, ucapan. Sekarang ucapan nih. Ketika berjumpa dengan orang lain, ucapkan hal-hal yang baik. Sampaikan ilmu, sampaikan kebermanfaatan, sampaikan kebaikan demi kebaikan. Kalau punya informasi, seminar gratis kayak kemarin, jangan pelit, ajak sebanyak-banyaknya orang. Mas Edvan, tapi kenapa banyak yang nolak ya? Banyak yang nggak mau ya? Betul, ini di Instagram sholat tetap yang utama jelas ya. Itu mah udah nggak usah diperdebatkan. Tetap syahadat sholat itu yang pertama. Tapi belum tentu karena sholat kita gitu loh. Bisa jadi karena kebaikan sekecil atau sedikit apapun yang kemudian
bermanfaat bagi orang banyak dan membuat orang itu dapat hidayah, sampai orang itu jadi rajin sholat, jadi rajin mengaji, ya, sampai kita meninggal dunia. Bayangin teman-teman, melalui kebermanfaatan ucapan kita yang direkam, ya, kemudian yang bermanfaat bagi orang lain, atau share postingan, share status, share kebermanfaatan lain, kita sudah meninggal dunia, ternyata tiba-tiba kita lagi sendirian di alam kubur, tiba-tiba lapang kubur kita, tenang kubur kita, terang kubur kita. Ketika kita tanya sama malaikat, sama Allah, ya Allah, apa penyebabnya kok kuburan saya tiba-tiba terang? Status postingan Facebookmu 2 tahun lalu yang bermanfaat lagi dibaca sama seseorang, dan kemudian dia berubah menjadi orang yang baik. Dia berubah menjadi manusia yang lebih baik. Dia jadi dapat hidayah. Tuh, itulah mulai dari pikiran, doain orang lain. Kedua tadi apa? Ucapan. Berucaplah, berkatalah yang baik. Setiap kali ketemu orang, berikan ilmu. Setiap kali ketemu orang, doakan dia. Setiap kali ketemu orang, sampaikan informasi-informasi yang bisa merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Ada seminar gratis, sampaikan, tebarkan, sebarkan. Nggak rugi kok. Oke? Kemudian, nah kayak ini, saya share info webinar kemarin kok nggak ada yang tertarik ikut. Tadi saya sudah sampaikan, ketika kita berbuat kebermanfaatan pada si A, belum tentu balasannya sama si A. Dan tidak bisa kita berharap kepada sesama manusia. Karena berharap kepada manusia adalah gerbang menuju kekecewaan dan kesengsaraan. Ya, stop menjadi korban PHP. Stop menjadi korban pemberi harapan palsu. Oke ya. Kemudian yang terakhir dari tindakan. Ketika ada seseorang, maka jangan ragu untuk membantu dan menolong dia. Ada nenek-nenek mau nyebrang, bantu dia seberang. Ya, ketika Anda nyetir, ada yang mau nyebrang dan memang Anda lagi di jalan lambat, misalnya lagi di jalan kompleks, dahulukan dia menyeberang. Ketika Anda jalan ke tengah, lagi jalan-jalan, ada paku di tengah jalan, ambil pakunya, pindahkan ke pinggir jalan. Pindahkan tuh paku ke pinggir jalan. Oke, teman-teman, bisa jadi itu yang membukakan pintu surga kita. Belum tentu sholat kita khusyuk, belum tentu sholat kita bagus gitu. Tapi bisa jadi kebaikan sekecil apapun menjadi kebermanfaatan bagi kita semuanya. Oke, jadi ada 3 hal, apa saja tulis di kolom komentar. Pikiran harus bermanfaat, mulailah dengan mendoakan orang lain dalam pikiran dan hati kita. Ucapan harus bermanfaat, mulailah dengan mengajarkan kebaikan, ilmu, sebarkan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Ketiga, tindakan, beraksilah, bergeraklah, melakukan hal-hal yang baik. Mas Edvan, saya tuh kadang bingung gimana caranya mulai kebaikan. Anda buka lemari baju Anda, kemudian Anda lihat betapa banyak baju yang udah jarang Anda pakai, yang bahkan nggak tertarik lagi Anda pakai, dan hanya disimpan begitu saja di lemari. Mulai hari ini, buka lemari Anda, ambil bajunya, berikan ke panti asuhan, berikan ke panti jompo, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di luar sana banyak orang yang bajunya lusuh, robek-robek, dan kita lupa untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi mereka. Oke teman-teman, nah maka inilah syarat kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Nah jadi termasuk dalam hal ini Anda bisa sebarkan ilmu ini. Nanti kan saya save tuh di Facebook, di YouTube, dan Instagram. Silakan sebarin ya. Oke teman-teman di YouTube siap? Teman-teman di Facebook siap? Ya, dan teman-teman di Instagram siap? Oke. Di Facebook apakah masih oke atau error? Oke, kalau error nggak apa-apa, nanti saya akan berikan siaran ulang ya. Oke, saya cek dulu di YouTube nih. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Maka hidup kita harus menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Melalui setiap hal yang kita lakukan dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan pelit untuk berbagi, jangan pelit untuk memberikan sesuatu, jangan pelit untuk bersedekah. Saya sampaikan di Quantum Rezeki, Anda bisa cek di www.naiklevel.id, pilih Quantum Rezeki, harga aslinya 1 juta. Anda bisa beli karena saya berikan diskon 90% hanya dengan 100.000. Anda sudah bisa dapatkan ilmunya, 16 video, total 7 jam. Dan di situ saya jelaskan cara untuk membuat aliran sungai ini mengalir lebih deras. Jadi bayangkan kalau ada aliran sungai yang tenang, kemudian gimana caranya biar aliran itu menjadi lebih deras? Caranya sederhana. Caranya adalah buat agar sungai itu memiliki pintu keluar sebanyak-banyaknya. Lihat, ke sawah, ke kolam ikan, ke penduduk, ke warga, ya, mengairi
ladang-ladang dan sebagainya, semakin banyak pintu alirannya, semakin sungai itu deras. Dan jangan takut kalau airnya habis. Kenapa? Karena kalau kita takut airnya habis, berarti kita nggak percaya sama sumber mata air. Pun begitu pun dalam kehidupan. Sungai ini artinya adalah rezeki. Jika rezeki Anda ingin deras, maka jadilah manusia yang bermanfaat. Tebarkan, bagikan, ilmu rezeki bagikan. Harta rezeki bagikan, ya, bagikan sebanyak-banyaknya, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi buat Anda yang kelebihan harta, kelebihan ilmu, berikan dan terus berikan, jangan pernah takut habis, teman-teman. Kenapa? Karena jika Anda takut ilmu Anda habis, jika Anda takut uang Anda habis, harta Anda habis, artinya Anda tidak percaya pada sumber mata air, dalam hal ini sumber rezeki. Siapa sumber rezeki? Sumber rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berikan sebanyak-banyaknya, tebarkan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita dan kehidupan Anda semuanya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, maka tinggalkan 3 hal ini ya. Ini menjadi legacy kalau saya sebut ya. Ini akan menjadi sebuah warisan yang akan terus mengalir kepada kita sampai meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat. Hari ini ada ilmu, Anda belum bisa menyampaikan pada orang lain, share aja videonya. Siap? Siap ya. Kemudian amal. Lakukan amal-amal kebaikan. Anda punya uang 100.000, belikan sendal jepit, taruh di masjid-masjid. Ada pesantren yang lagi dibangun, Anda sanggupnya cuma beli 1 karung semen, berikan 1 karung semen. Ya, Anda cuma baru bisa belikan air minum untuk para pegawai pekerja bangunannya, ya, membangun masjid misalnya. Anda cuma ngasih minum 1 kotak, 1 kardus aqua. Setiap kali mereka bekerja, amal kebaikan untuk Anda, dan ketika masjidnya sudah terbangun, bayangkan teman-teman, setiap kali ada orang yang sholat, pahala sholatnya mengalir untuk kita karena kebermanfaatan kita. So, inilah yang disebut the power of kebermanfaatan. Yang ketiga, anak soleh. Bukan berarti hanya anak kita, tapi semua anak di dunia kita solehkan, kita ajarkan agama. Lihat semua motivasi saya religius ya, karena saya tidak hanya ingin sukses di dunia tapi sukses di akhirat. Contohnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa ia menjadi manusia yang kaya di dunia dan sukses di akhirat? Kenapa? Karena Nabi Muhammad hidup di dunia bermanfaat untuk kehidupan dunia. Hampir semua buku leadership saya baca ujung-ujungnya adalah ilmu yang pernah diajari Nabi Muhammad. Setiap buku manajemen bisnis rata-rata diajarkan sama Nabi Muhammad ujung-ujungnya ya, gitu. Dan rata-rata semua hukum alam sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang baru ditemukan sains di abad sekarang udah dijelaskan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bisa jadi kaya di dunia karena mulutnya bermanfaat, perilakunya bermanfaat. Kalau kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, beliaulah yang akan pertama kali menyalami kita, memberikan salam dan mendoakan kita. Ketika Anda berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, teman-teman, kita akan merasa menjadi manusia yang paling penting di hadapan beliau. Padahal beliau pimpinan negara, seorang nabi dan sukses. Betapa hidupnya bermanfaat. Setiap hari di Madinah ia memberikan sesuap makanan, ya, puluhan suap makanan bahkan setiap hari. Jadi nyuapin seorang Yahudi tua yang buta, yang nggak tahu kalau yang nyuapin adalah Nabi Muhammad. Padahal ketika ia nyuapin, orang itu memaki-maki Rasulullah, dikatakan gila, dikatakan bodoh, dikatakan edan, dikatakan yang negatif pokoknya. Tapi Rasulullah terus bermanfaat sama orang itu. Ya. Jadi apapun yang terjadi, jadilah manusia yang bermanfaat. Dan Rasulullah yang kedua bermanfaat dalam segi agama. Kita bisa sholat, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa mengenal Al-Quran karena Nabi Muhammad. Karena beliau bermanfaat, maka apa yang terjadi? Beliau diberikan kesuksesan oleh Allah di akhirat surga tertinggi, Masya Allah. Dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi 3 hal inilah yang harus kita lakukan. Jadi jangan pelit ilmu, jangan pelit amal, dan jangan pelit untuk mengajak orang-orang berbuat kebajikan, kesolehan. Soleh itu bahasa Indonesianya baik. Oke, paham sampai sini? Oke, mungkin sekian dulu untuk pemaparan materinya. Sekarang kita akan masuk ke tanya jawab ya. Silakan bagi teman-teman di Facebook, di YouTube, dan di Instagram yang ingin bertanya kepada saya, bisa langsung bertanya, bisa langsung ditanyakan. Dan saya akan menjawab kepada teman-teman semuanya tentang pertanyaan demi pertanyaan yang akan teman-teman berikan kepada saya. Silahkan. Kita akan tanya jawab dulu ya. Saya akan mulai dari YouTube. Silakan dari YouTube yang mau bertanya.
Sambil menunggu pertanyaan dari YouTube atau dari Instagram, saya ingin menyampaikan buat teman-teman semuanya yang ingin belajar ilmu kuantum rezeki, memahami lebih tentang kebermanfaatan, buka www.nextlevel.id, tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk pilih e-course kuantum rezeki, harganya 1 juta, lagi diskon jadi 90%, ya, diskon 90%, harganya jadi hanya 99.000 dan 100.000, soalnya ada 2 ya. Itu dapat 16 video dan teman-teman bisa memahami ilmu kuantum rezeki, bisa ditonton berulang-ulang dan dapat e-sertifikat plus dapat e-book. Kalau teman-teman mau buku terbaru saya, buku Bahagia Bekerja Bekerja Bahagia, Anda bisa hubungi 0812-9333-7663 karena harganya lagi diskon, harga aslinya 120.000, Anda bisa dapatkan hanya dengan harga 90.000. Yuk, yang mau bertanya silakan, saya tunggu pertanyaan. Nih ada pertanyaan dari Erika Paramita dari Instagram. Coach, saya mau tanya, kemarin webinar dapat e-course kuantum rezeki dan hari ini saya dapat rezeki hadiah-hadiah. Apa artinya itu, Coach? Masya Allah, yaitu artinya rezeki. Syukuri agar Allah tambah terus. Ucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, biar Allah senang ngasih kita lebih. Siap teman-teman? Siap ya. Jadi saya review sedikit sambil nunggu pertanyaan dari YouTube, Facebook, dan Instagram. Kalau misalnya Anda mau jadi orang kaya raya seperti Bill Gates, jadilah manusia yang bermanfaat. Mau kaya raya dan masuk surga seperti Nabi Muhammad, maka jadilah orang yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Apa saja yang harus kita jadikan bermanfaat? Tadi kita sudah melihat bahwa ada 3, pikiran, ucapan, dan tindakan alias perbuatan. Ketika Anda bisa dan mampu menjadi manusia bermanfaat, maka yakinlah setiap kebaikan, setiap ucapan, setiap kebermanfaatan Anda akan dicatat dan berbalas kebaikan untuk Anda. Ketika Anda berbuat kebermanfaatan pada si A, jangan berharap balasan pada si A. Bisa jadi kebermanfaatan itu mengalir dari si A ke si B, ke si C, ke si D, ke si E, sampai ujung-ujungnya ke si Z, baru kemudian ke Anda. Jadi, itulah yang disebut bumerang energi. Semua akan menular, dan nggak langsung ke kita. Oke? Jadi biarkan energi yang kita keluarkan itu nyambung-menyambung dulu. Bayangkan, satu hal kecil Anda lakukan kepada seseorang, satu kebaikan kecil, satu kebermanfaatan kecil Anda lakukan kepada seseorang, maka akan menyebar kepada banyak orang. Dan bayangkan kelak ketika di akhirat terbangun dari tidur panjang kita telah meninggal dibangunkan kembali, kita melihat, wow, ini gunung ilmu yang saya berikan pada banyak orang, wow, ini gunung kebaikan yang saya berikan pada banyak orang, wow, ternyata saya banyak melakukan kebaikan selama hidup di dunia. Yes, itulah the power of kebermanfaatan. Batu, kecoa, apalagi tadi saya bilang cacing aja bermanfaat. Oke? Dari YouTube saya jawab dulu, dari Fitria Una. Bagaimana kalau kita mulai bergerak untuk berbuat baik, tapi orang masih berpikir negatif tentang diri kita? Ketika kita menjadi manusia yang bermanfaat, mikirnya udah jangan kepada orang itu lagi, tadi saya bilang. Jangan berharap kepada sesama manusia, tapi berharaplah kepada siapa? Berharaplah bukan kepada manusia, melainkan berharaplah kepada Dia, Sang Pencipta manusia. Allah itu maha adil. Dunia ini nggak adil. Itulah kenapa Allah siapkan hari pembalasan. Untuk apa? Untuk membalas setiap ketidakadilan dunia. Untuk membalas setiap ketidakbahagiaan yang kau rasakan di dunia. Maka mulai sekarang ketika Anda berbuat kebaikan, sudah berharap saja pada Allah akan membalas itu pada kita. Dan ingat, Allah maha cemburu loh. Kalau kita berharap pada sesama manusia, Allah justru malah akan cemburu, dan ujung-ujungnya balasannya pun semakin lama bisa jadi bahkan nguap. Karena kita berharapnya mulai kepada selain Tuhan kita, selain Allah. Kita pindah dulu ke Instagram. Dari Instagram ada pertanyaan. Bagaimana caranya meningkatkan keyakinan kita untuk mencapai sesuatu yang diinginkan? Pasangkan mindset di dalam diri kita bahwa apa? Bahwa, ini pertanyaannya dari Ola Kotalawi Busana. Tanamkan di dalam prinsip hidup kita bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. Maka jangan pernah berharap atau berpikir negatif kepada Allah. Karena Allah akan sesuai prasangka kita. Kalau kita berpikir, aduh kok sulit ya, maka akan sulit. Kalau kita berpikir, aduh kok nggak adil ya, maka akan nggak adil. Maka berpikirlah bahwa semua akan berujung kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, kebermanfaatan, dan Allah akan berikan itu kepada kita. Jadi pasang di dalam mindset kita pikiran-pikiran baik dan bermanfaat ya. Jangan pelit share ilmu, jangan pelit untuk berbagi informasi, jangan pelit untuk berbagi harta, jangan pelit untuk berbagi kebermanfaatan, karena semua akan dicatat, semua akan berbalik kepada diri kita, bahkan kepada anak-anak kita, orang tua,
pasangan hidup, dan kepada orang-orang yang kita cintai. Berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Instagram dulu teman-teman. Mohon maaf yang di YouTube dan Facebook. Di Facebook masih bisa mendengar saya? Error ya di Facebook ya? Oke. Nah, kemudian teman-teman semua, ada pertanyaan dari Syaukas Darwin dari Instagram. Coach, biasanya ketika ingin melakukan kebaikan tapi takut dianggap sok baik atau takut dianggap ria oleh teman atau orang lain. Akhirnya kita tidak jadi melakukannya. Bagaimana cara menghilangkan pemikiran itu? Nah, itu artinya kita masih berharap pujian dan kemudian tanggapan baik dan penilaian manusia. Tadi saya sudah katakan, Syaukas dan kawan-kawan semuanya, bahwa hiduplah bukan untuk mendapat penilaian manusia. Hiduplah bukan untuk dipuji manusia. Hiduplah bukan untuk dibalas manusia. Hiduplah bukan untuk berharap kepada manusia. Karena itu semua adalah gerbang kekecewaan. Tulis di kolom komentar ya. Kemudian capture. Kemudian pasang di Instastory. Agar apa? Agar manfaat ini menyebar. Berharap penilaian manusia, berharap pujian, berharap penghargaan, berharap pikiran baik, berharap balasan dari manusia, semua adalah gerbang kesedihan, gerbang kekecewaan, dan gerbang penyesalan. Berapa banyak kita di antara kita merasakan betapa kita setiap hari, setiap waktu ketika berharap pada manusia, kita merasakan kesedihan, kegalauan. Nah, maka stop berharap kepada manusia. Oke ya, saya benerin rambut dulu. Asik. Dikit lagi. Asik. Oke, lanjut lagi dari YouTube sekarang ya. Dari Instagram, habis ini saya mau jawab Dodi Stianto. Sekarang dari YouTube. Facebook juga silakan kalau mau nanya. Facebook dulu deh, dari Kamalia. Langkah apa yang harus kita ambil jika kita mengajak untuk jalan kebaikan dianggap sebelah mata? Biarin aja, fokus aja berbuat kebaikan. Fokus aja menjadi manusia yang bermanfaat. Oke? Ya, fokus aja menjadi mentari yang tetap menyinari tanpa pilih-pilih. Fokus aja menjadi matahari yang bermanfaat kepada semua yang ada di sekitarnya gitu loh. Ya, memberi energi, memberi cahaya kepada siapapun, nggak pilih-pilih. Ini orang sombong nih, ini orang pelit nih, gue nggak kasih cahaya deh. Gelap sendirian gitu. Enggak, matahari menyinari semuanya. Kadang matahari dikutuk, kadang matahari dihina, kadang matahari nggak dianggap. Kadang matahari malah disalahkan untuk beberapa keadaan, beberapa kondisi. Tapi apakah matahari kemudian menghilangkan kebermanfaatannya? Bayangkan kalau matahari menghilangkan kebermanfaatan 24 jam aja. Jadi malam seharian. Hancur bumi, hancur dunia. Maka dari itu teruslah menjadi manusia yang bermanfaat. Oke? Dan untuk menjadi manusia yang bermanfaat itu terkadang balasannya itu dari tempat yang nggak pernah diduga-duga. Oke, semoga menjawab dari Facebook, Ibu Kamalia. Oke, berikutnya dari YouTube, dari Ari. Coach, izin bertanya. Apa yang harus kita lakukan apabila di dalam hati ada rasa takut ingin berbagi? Tadi saya sudah sampaikan, ketika takut hilang, takut habis, takut miskin, takut ilmu kita habis, takut ilmu kita justru dimanfaatin orang, maka itu adalah tanda kalau kita nggak yakin bahwa Allah akan membalas setiap kebermanfaatan kita. Itu tanda bisa jadi bahwa iman kita rendah. Maka pilih keyakinan yang ada di dalam diri kita bahwa Allah akan membalas setiap kecil kebaikan ataupun bahkan keburukan kita seadil-adilnya. Itu akan membuat Anda apa? Membuat Anda tenang, tidak khawatir rezeki tertukar, tidak khawatir kehilangan apapun di dunia, karena semua sudah dijamin bahwa kebaikan akan berbalas kebaikan. Ya, di dalam ajaran Hindu, teman saya pernah menyampaikan, kalau ada teman-teman yang Hindu, itu diajarkan dalam karma palang, bahwa kebaikan akan berbalas kebaikan, keburukan berbalas keburukan. Di dalam Islam jelas ya, dalam Al-Quran, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, kebaikan akan berbalas kebaikan, pun juga begitu dengan keburukan akan berbalas keburukan, akan kembali kepada diri kita semuanya. Gitu ya, semoga menjawab. Berikutnya dari Janri Kirobika dari YouTube. Mas Edvan, bagaimana jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak dipedulikan sama atau tidak dihargai? Jawabannya sama, jangan berharap pada manusia. Mas Edvan, bagaimana supaya kita terbiasa berbuat kebaikan? Soalnya saya agak kurang pede. Nah, caranya adalah mulai dari hal-hal kecil. Mulai dari nge-share status Facebook, Instagram, ya, nge-share di YouTube. Mungkin gini,
Pernah nggak Anda merasa, saya udah share Mas Edvan, tapi kok nggak ada yang nonton ya? Tapi nggak ada yang like ya? Tapi nggak ada yang menghargai ya? Teman-teman, bisa jadi saya nih bikin di YouTube, yang nonton bisa jadi cuma 2 orang, 3 orang. Tapi dari 2 orang, 3 orang yang nonton itu, yang 1 orang dia save videonya dan dia sebarkan ke berbagai grup WhatsApp. Saya cuma ngelihat ini yang nonton kok cuma 3 orang ya. Padahal ada 1 orang yang nyebarin ke berbagai relasinya, temannya, saudaranya, keluarganya. Dan kebermanfaatannya menyebar kemana-mana. Pas kita udah meninggal dunia, tiba-tiba dapat bonus. Allah bilang, "Hai Edvan, dulu kamu nggak tahu ya kalau videomu itu ditonton oleh jutaan orang. Padahal di YouTube yang nonton cuma 2-3 orang. Aslinya, videomu ditonton oleh jutaan orang karena menyebar ke berbagai grup WhatsApp, di-download oleh banyak orang, dan kamu nggak pernah tahu. Maka inilah surga yang kuhadiahkan untukmu." Itu husnuzon saya pada Allah. Ya, bahkan saya punya cerita nih, sebelum saya jawab pertanyaan dari YouTube, saya di Facebook, saya punya cerita, teman-teman, bahwa beberapa waktu yang lalu, ya sekitar 2-3 tahun lalu, 2 tahun lalu lah, saya nonton di Instagram seorang ustadz yang bercerita bahwa kita itu harus berbuat kebaikan pada ibu. Bukan cuma transfer, bukan cuma ngasih duit, tapi bagaimana kita nelfon, kita memberi perhatian, mengungkapkan cinta dan kasih sayang. Dan kadang itu yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Dia sampaikan sambil nangis gitu. Saya lupa ustadznya siapa, Uas atau Uwa. Intinya saya langsung bereaksi, saya langsung dapat hidayah, saya langsung angkat telepon saya langsung telepon ibu saya. Saya katakan, "Bu, ya apa kabar?" dan lain-lain. Ibu saya kaget, nggak ada hujan, nggak ada geledek gitu ya. Tiba-tiba nih anak nelfon, yang jarang nelfon gitu kan. "Ada apa nih?" Saya bilang, "Enggak, saya cuma bilang ya saya sayang, kemudian saya rindu, dan kemudian saya doakan ibunda saya." Nggak lama, bentar doang, saya langsung matiin handphone saya, teman-teman. Dan kemudian pada waktu itu saya langsung merasa, ya Allah, betapa luar biasa 1 menit video di Instagram membuat saya bergerak nelpon ibu saya. Kemudian saya cek lagi Instagram tersebut, ada berapa orang yang nonton? Yang nonton ada 400.000 orang. Wow, viral. Pas saya cek lagi 400.000 orang, saya bayangin 1% aja nelpon ibunya. Mendapat hidayah, bergerak nelpon ibunya, 1% aja nih teman-teman. Kira-kira apa yang terjadi? 1%-nya itu kira-kira berapa? 400.000, berarti 1%-nya 4.000 orang aja nelpon ibunya. Berapa banyak amal kebaikan yang sudah dimiliki ustadz tersebut. Dia ngomong cuma sekali, direkam, tapi disebarin oleh banyak orang. Di dunia balasannya rezeki, di akhirat balasannya pahala. Terus Mas Edvan, ini ada pertanyaan bagus. Gimana dengan kita kalau kita sering dimanfaatin sama orang lain? Bersyukur. Karena ketika kita dimanfaatin sama orang lain, kita nggak perlu sibuk, nggak perlu berat, nggak perlu capek mikir gimana caranya bermanfaat. Orang udah ngasih udah dapat manfaat duluan dari kita tanpa perlu kita kerja keras sedikit pun. Ketika Anda dimanfaatin sama orang lain jadi tiba-tiba dapat duit gara-gara kita, dan kita justru dirugikan. Bersyukur. Kenapa? Orang itu jadi jalan kebermanfaatan kita. Uang yang dia dapat, uang yang dia pakai buat nyekolahin anaknya, buat dia hidup, itu semua ngalir ke kita tuh, tabungan rezeki dan tabungan amalnya. Yang akan dibalas sama Allah, yang akan menjadi saldo rekening kebaikan kita di hadapan Tuhan kita. Sampai sini paham teman-teman? Kalau paham, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Yeay. Jadi kalau dimanfaatin itu harus bersyukur. Alhamdulillah. Saya nih ada orang yang ngambil klien saya. Dia jadi orang yang sering ngisi di satu tempat yang sebenarnya itu klien saya gitu. Dan saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Karena setiap peserta yang dapat kebaikan, dapat hidayah dari ucapan orang tersebut, karena itu aslinya adalah klien saya gitu ya, yang akhirnya nggak pernah ngundang saya lagi, misalnya nih ya, saya justru bersyukur. Kenapa? Karena setiap ucapan kalimat baik yang disampaikan oleh orang tersebut, pembicara tersebut, kepada klien-klien saya tersebut, justru saya bangga dan bahagia. Justru aneh kalau ada guru yang tidak bangga kalau muridnya berhasil. Suka ada kan, kayak di film kungfu ya, kehidupan ini ya. Banyak akhirnya murid berantem sama guru, kayak di film-film kungfu tuh. Dan di dalam kehidupan pun sama, banyak motivator yang punya murid sukses, tapi dia nggak bangga. Dia justru kesel sama muridnya karena dia jadi saingannya. Itu aneh. Itu tanda kalau dia nggak yakin dengan rezeki. Itu tanda kalau dia nggak yakin bahwa Allah Maha Adil. Itu tanda kalau dia nggak paham ilmu kebermanfaatan ini, teman-teman.
Jadi kalau Anda guru, siswa Anda, murid Anda jauh lebih sukses. Kalau Anda seorang trainer, peserta Anda menjadi trainer bahkan yang lebih sukses. Atau Anda pengusaha, ngajarin ilmu usaha, dia justru jadi pengusaha yang lebih sukses. Harusnya Anda bangga kalau Anda paham ilmu kebermanfaatan. Kecuali Anda nggak paham, Anda terlalu cinta kepada dunia, Anda takut rezeki Anda habis, Anda takut ilmu Anda habis, Anda takut rezeki tertukar. Itu tanda kalau kita nggak yakin sama Allah. Oke ya, sekarang balik ke Instagram. Sorry Instagram dari tadi dicuekin. Dodi Setianto, alhamdulillah senang bisa kenal dengan Mas Edvan akhir-akhir ini. Rezeki saya seret banget Mas, bisnis juga sepi banget. Gimana ya agar bisa optimis dan lancar? Kalau Anda pengusaha, Mas Dodi, doakan kompetitor Anda. Doakan bisnis-bisnis yang sama dengan Anda agar apa? Agar dia sukses. Saya motivator dan saya selalu mendoakan motivator-motivator lain agar laku, agar laris, agar dia tetap dapat banyak kelas. Rugi nggak? Nggak rugi. Kenapa? Karena justru dengan cara itu saya jadi dapat kelas, dapat klien. Dengan saya bermanfaat melalui doa-doa saya, pikiran tadi. Yang kedua dengan ucapan, ya. Sampaikan, kasih motivasi itu. Lawan-lawan kita kemarin saya apresiasi Burger King. Mereka bikin status memotivasi McD, memotivasi orang-orang buat beli ke McD, ke mana lagi, ke produk-produk yang lain ya, ke kompetitor-kompetitornya, bayangkan, bahkan ke restoran sederhana sekalipun ya. Nah, itu keren banget tuh, menjadi bermanfaat. Yang ketiga, dengan tindakan. Saya motivator. Saya pengusaha, punya beberapa bidang bisnis, tapi kita bahas yang motivatornya aja lah. Tanpa mereka sadari, ada beberapa motivator yang selalu saya jualin ke klien-klien saya dan saya nggak dapat sepeser pun keuntungan. Saya sering banget jual motivator-motivator lain, mengiklankan, bahkan mempromosikan motivator-motivator lain di dunia online, di internet, tanpa saya mendapatkan keuntungan sepeser pun. Apakah saya rugi? Enggak. Justru klien-klien saya malah takjub dan terkejut, bahkan bangga, dan mereka mengatakan, Mas Edvan, luar biasa ya, bahwa ternyata Mas Edvan ini bukan cuma ngomong, emang prakteknya pun dilakukan. Nah, kan jadi dapat rezeki. Gitu ya, paham sampai sini ya Mas Dodi ya. Jadi doakan klien Anda, doakan kompetitor Anda, bantu mereka, kemudian berikan mereka semangat, motivasi, berikan mereka ilmu. Share ilmu ini ke siapapun yang Anda temui dalam hidup. Masih mau lanjut atau enggak nih? Kok penontonnya mulai nurun nih? Erika Paramita, saya bersyukur banget coach, apapun hadiahnya itu saya senang sekali, saya langsung ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, keren. Ini Firmansyah AJ dari Instagram, jika orang menganggap diri kita tidak bermanfaat, apa tandanya ya? Bisa jadi kita kurang bermanfaat Mas Firman, tambah kebermanfaatan kita. Oke, coach, manfaat apa yang bisa saya berikan kepada murid saya? Apakah sudah bermanfaat bagi orang lain? Buat murid, motivasi mereka bahwa mereka bisa jadi orang sukses. Ingat Laskar Pelangi, mereka bisa jadi orang sukses karena ada salah satu gurunya yang tiap hari ketemu dia memberikan quotes, memberikan semangat, memberikan motivasi, dan siswa-siswanya akhirnya semangat ke sekolah sampai ke luar negeri. Ya, begitu juga di Negeri 5 Menara tuh. Film itu ya, semua jadi termotivasi untuk sukses. Nggak rugi kok teman-teman menjadi manusia yang bermanfaat. Kemudian dari Benar Bareng, coach, kadang kita sering mendahulukan orang lain dibanding orang tua kita sendiri, padahal seharusnya orang tua harus lebih diutamakan. Gimana solusinya ya coach? Jelas orang tua diutamakan. Ya, jangan sampai kita tidak berbuat kebaikan pada orang tua. Karena gini, seorang sahabat Nabi, dia ingin membalas kebaikan orang tuanya. Dia ajak orang tuanya untuk pergi bertawaf dan haji dari daerah Yaman, selatan Saudi, ke Mekah, digendong ibunya sampai kakinya berdarah-darah karena jalan kaki jauh. Luar biasa. Dan kemudian diajak tawaf, diajak haji itu ibunya digendong. Ketika ia tanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sudahkah aku mampu membalas kebaikan ibundaku? Apa jawaban Rasulullah? Belum cukup. Tuh, bayangin. Apalagi buat kita yang sering menyakiti dan kemudian merugikan orang tua. Nauzubillah min zalik ya. Saya juga bertobat pada Allah atas setiap dosa, karena kadang kita nggak sadar ya, kita bercanda atau ucapan kita yang bisa jadi menyakiti kedua orang tua kita. Bermanfaatlah kepada kedua orang tua kita. Kemudian dari YouTube, dari Facebook dulu deh. Mas Edvan, bagaimana cara mengatasi emosi yang tidak stabil, terlebih ketika baru-baru saja mengalami trauma dari suatu peristiwa yang membuat hati terpukul sehingga berpengaruh terhadap energi yang kita pancarkan. Nah, gini teman-teman. Pernah lihat eksperimen di mana gelas yang kotor, ya, karena setiap hal ya kita tetesin kayak betadin gitu ya, sampai akhirnya kotor, tapi kemudian ketika dimasukkan air bersih, dimasukkan ke dalam gelas itu,
sampai sebanyak-banyaknya air bersih itu, dan kemudian apa yang terjadi? Air yang tadinya kotor berubah menjadi bersih, pun juga di dalam kehidupan. Kalau Anda merasa kok hidup kita negatif terus ya, perbanyak hal-hal positif di sekitar kita sampai pada akhirnya energi negatif itu hilang dengan sendirinya. Gitu ya, semoga menjawab. Dari Rizka Anggraeni, Coach bagaimana menjaga hati dari Facebook ini agar tidak tergiur untuk memiliki materi yang berlebih. Begini, mendapat materi berlebih itu bukan sebuah hal yang salah. Jangan sampai kita berpikir punya harta jadi orang kaya itu salah, jangan. Kita harus kaya, kita harus sukses, kita harus berlimpah rezeki, kita harus punya harta banyak, rumah kita harus besar, mobil kita pun boleh mewah, kita harus bisa bolak-balik ke luar negeri. Syaratnya satu, kita gunakan semua harta kita gunakan semua ke hal-hal yang kita dapatkan rezeki kita itu untuk kebermanfaatan bagi orang lain. Oke? Ya, kita punya harta, jadikan harta itu bermanfaat buat orang lain. Kita punya ilmu, jadikan ilmu itu bermanfaat buat orang lain. Nggak salah jadi orang kaya. Nabi Muhammad aja untanya unta terbaik pada masanya, unta merah. Oke? Paham sampai sini ya? Oke, kemudian berikutnya dari YouTube. Mas Edvan bagaimana? Oh, Mas Edvan dari Fani nih. Saya awalnya niat membantu, tapi ternyata dimanfaatin. Akhirnya saya berhenti total membantu dia dan saya cari orang lain yang lebih berhak untuk dibantu. Apakah yang saya lakukan benar? Jika memang itu merugikan kita, maka ya kita berhak untuk pergi meninggalkan dia. Tapi jika kita dimanfaatkan dan sebenarnya kita nggak rugi, ya nggak apa-apa teman-teman. Justru kita dapat amal pahala dan kebaikan. Tapi kalau benar-benar bikin kita susah, bikin kita ribet, bikin kita galau, bikin kita hancur, ya lebih baik kita tinggalkan dia, jangan dekat dengan orang toksik. Ya, semoga dipahami ya untuk Fani Yuniawati. Buat teman-teman semuanya, saya kembali informasikan jangan lupa untuk dinyalakan notifikasi di Facebook, YouTube, dan Instagram agar setiap kali saya live, Anda mendapatkan pemberitahuan terupdate dan bisa mengikuti ilmu-ilmu yang mahal, tapi saya berikan secara gratis hampir setiap malam di Facebook, YouTube, dan Instagram Live. Oke? Mantap. Jangan lupa di-like dulu videonya. Dan juga jangan lupa untuk di-share ke sebanyak-banyaknya orang agar walaupun saya ngomong tapi Anda menjadi jalan kebermanfaatan bagi banyak orang dan Allah balas rezeki, Allah balas pahala, Allah balas harta, Allah balas kesuksesan, Allah balas kekayaan. Amin ya Allah, saya doakan semoga semuanya mendapatkan keberlimpahan kebaikan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi ke Instagram. Dari Bamzau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana cara agar kita selalu haus akan selalu berbuat kebaikan? Bayangkan ketika kita berbuat kebaikan, Allah akan berikan rezeki. Bayangkan ketika kita berbuat kebaikan, Allah akan berikan kita bonus dan hadiah. Nah, saya kayak gitu. Kayak sekarang nih, kenapa saya semangat banget nih? Udah lebih dari 1 jam di 3 tempat, di 3 medsos. Tapi saya tetap semangat. Kenapa? Karena saya bayangin setiap detiknya ini dicatat sama Allah. Jadi rezeki duit, jadi rezeki sehat, jadi rezeki bahagia, jadi rezeki apalagi ya? Kesetiaan pasangan hidup, jadi rezeki anak-anak soleh-soleha. Paham sampai sini teman-teman? Bayangkan pembalasan-pembalasan dari Allah itu. Jangan ngebayangin pembalasan dari manusia, karena nggak adil, nggak bakalan adil. Dari Pak Tarmizi 189, bagaimana caranya membiasakan agar pikiran, ucapan, dan tindakan menjadi bermanfaat bagi orang lain, sementara terkadang lingkungan sekitar sulit mendukung berbuat baik. Nah, tadi saya bilang, agar semuanya menjadi kebiasaan, maka pertama kita paksakan diri kita. Kalau sudah awalnya terpaksa, sehari, 2 hari, sebulan itu menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan lama-lama berubah menjadi karakter. Karakter lama-lama berubah menjadi apa? Menjadi budaya bagi banyak orang. Mulailah juga untuk berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Jauhi orang-orang yang toksik dulu. Ketika kita sudah menemukan komunitas yang positif, yang baik, yang saling mengingatkan, saling menginspirasi, saling memotivasi, saling menguatkan satu sama lain, maka semuanya akan menjadi ringan untuk dilakukan, menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Kemudian juga dari Bonanza Akso ya. Manfaat apa yang bisa saya berikan kepada murid saya? Apakah sudah bermanfaat? Udah, tadi saya jawab. Kemudian Didit Ramadhani, izin bertanya, Coach, apabila kita memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, misal kita membantu orang lain, namun kita mengesampingkan aturan yang ada dalam perusahaan tempat kita bekerja, apakah kita salah? Itu namanya bermanfaat pada si A, tapi merugikan si B.
Ya, artinya apa? Yaitu zolim namanya. Oke, itu namanya zolim. Oke ya. Jadi kalau kita bermanfaat itu pastikan tidak ada yang dirugikan. Mas Edvan, tapi saya sulit banget jadi orang bermanfaat. Minimal Anda tidak merugikan orang lain. Walaupun Anda belum bisa bermanfaat dengan ilmu, dengan ucapan, dengan kegiatan, dengan perilaku, dengan tindakan, dengan harta, maka setidak-tidaknya hiduplah untuk tidak merugikan orang lain. Tulis nih di kolom komentar nih. Jika Anda belum bisa bermanfaat dengan apapun di dalam kehidupan Anda, setidaknya jadikan hidup Anda tidak merugikan orang lain. Quotes of the day yang berkeberapa tuh dari tadi ya. Tulis di kolom komentar, tulis di status, tulis di postingan Anda agar bermanfaat. Di Facebook udah nggak ada yang nanya lagi, di YouTube masih ada yang mau nanya lagi, boleh? Ini Instagram rame nih. Secara orang awam, bagaimana cara menyebarkan kebermanfaatan kepada lingkungan yang ekstrim tidak mendengar pendapat dari siapapun, bahkan dari ustadz sekalipun? Apakah ada tipsnya? Teruslah tebarkan energi positif. Terus, sampai akhirnya energi negatif itu kalah. Ingat, kita bukan memaksa mereka. Tugas kita cuma menyampaikan. Tugas kita hanya menjadi cahaya. Tapi jangan juga menjadi lilin yang membakar dirinya sendiri. Oke? Jadi ya kita sampaikan aja kebaikan. Kita kita ajak satu persatu berbuat kebaikan. Kalau nggak mau ya sudah, kita cari yang lain, nggak usah susah. Oke? Jadi kita cari aja orang-orang yang mau diberikan kebaikan dan kebermanfaatan. Berikutnya dari Iis Dini Herdiani, kebaikan kita selalu saja dimanfaatkan dan akhirnya selalu merugikan diri sendiri. Bagaimana solusinya coach agar tidak menyalahkan berbuat kebaikan itu sendiri? Tadi saya sudah sampaikan ya, ada jawaban yang mirip, pertanyaan yang mirip dengan ini. Caranya sederhana teman-teman, jika memang itu benar-benar merugikan kita, maka tinggalkan. Kita bisa bermanfaat kepada orang lain yang tak perlu merugikan kita. Tapi kalau itu cuma perasaan doang, merasa dirugikan, maka tetaplah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu akan mengalahkan keburukan. Ingat teman-teman, ada satu hal yang tidak mampu dikalahkan oleh apapun di dunia, yaitu kebenaran. Sesuatu yang benar itu akan selalu menang. Sesuatu yang benar akan selalu menang at the end ya. Pada akhirnya, di ujung cerita, sesuatu yang benar akan menjadi menang. Jadi jika Anda merasa Anda berada di jalan yang benar, keep doing your best. Tetaplah lakukan yang terbaik. Karena pada akhirnya Anda menjadi protagonis yang memenangkan sandiwara kehidupan atau takdir kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Berikutnya dari Rahmat Fatir di Instagram, izin tanya coach, bagaimana cara mengatur waktu agar tepat guna? Buatlah skala prioritas tiap hari. Lakukan hal-hal yang memang menjadi prioritas diri kita, hidup kita. Teman-teman, saya izin, waktunya tinggal 10 menit lagi. Setelah ini kalau teman-teman tetap ingin dapat inspirasi, saya akan putarkan di Instagram video live saya beberapa waktu yang lalu sama adik saya ya. Adik spiritual, adik tim saya dulu juga. Kemudian juga dia anggota di komunitas saya, namanya Rais Akmaril. Nanti itu ilmunya banyak juga yang saya share di situ. Nanti saya kasih di Instagram, yang YouTube dan Facebook. Kalau mau lanjut mendapatkan inspirasi sambil menunggu tidur atau bahkan sambil ketiduran, live aja di Instagram @vanmkautsar. Sekitar 12 menit dari sekarang saya akan putarkan ulang buat teman-teman semuanya. Mas Edvan, di luar konteks ini, kata Mas Hendriansyah di Instagram, share dong cara Mas Edvan dalam menghafal sesuatu. Aduh. Berbicara tentang hafalan, saya bukan orang yang pintar menghafal. Tapi setidaknya saya punya cara bagaimana agar saya tidak lupa dengan apa yang akan saya sampaikan. Misalnya dalam hal ini public speaking. Caranya bagaimana? Pertama, saya catat poin-poin intinya di dalam otak kita. Abis ini, jadi bikin pola. Abis ngomong A, saya harus ngomong B. Abis ngomong B, saya ngomong C. Abis ngomong C, saya ngomong D. Abis ngomong D, saya ngomong E. Kayak gitu ya. Nah, kedua, saya harus mencintai itu. Saya harus mencintai sesuatu yang saya akan hafalkan. Kalau enggak, ya hilang gitu. Oke ya, semoga menjawab ya. Kemudian juga dari Dodi Sentiato sudah. Kemudian juga dari Royal Bunny. Coach, saya khawatir belakangan ini hampir setahun dari Januari semua doa-doa saya diijabah. Bahkan sekarang berlimpah dan gak habis-habis. Cuman sekarang ada sedikit sombong. Saya takut banget gimana caranya tawadu. Sifat dasar manusia itu sombong, teman-teman. Karena setan tidak akan pernah berhenti ngeganggu kita. Dan sifat setan adalah sifat kesombongan. Saya minum dulu ya. Bismillah.
Jadi bahkan termasuk saya sendiri suka ada bisikan buat sombong. Terus gimana caranya biar kita nggak sombong? Bergaulah dengan orang-orang yang tidak seberuntung kita. Menatap ke bawah, main ke panti asuhan, kemudian juga lihat ke orang-orang yang membutuhkan, kunjungi orang-orang yang ya kurang seberuntung kita lah. Nah dari situ kita malu buat sombong, karena ternyata di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan, yang hidup dengan kedamaian, dengan ketenangan. Jadi kayak gitu ya. Cara biar kita sombong adalah jangan cuma selalu melihat ke atas, tapi sekali-kali lihatlah ke bawah, bergaulah dengan orang-orang yang ada di bawah, membumi agar kita kembali diingatkan. Kalau masih sombong juga, ikuti pemakaman-pemakaman orang yang meninggal dunia. Itu hilang sudah kesombongan kita. Karena akhirnya kita sadar bahwa ujung dari kehidupan ini adalah kematian. Berikutnya dari Erika Paramita. Coach, bagaimana menjaga hati kita agar tidak merasa iri dengki dengan kehidupan orang lain yang kita lihat dari postingan di Instagramnya? Nah, saya selalu mengatakan bahwa hidup ini tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Tak perlu kita membandingkan, tulis nih kolom komentar. Tak perlu kita membandingkan matahari dan rembulan karena keduanya sudah jelas berbeda. Namun keduanya memiliki manfaat masing-masing dan mereka tidak sibuk membandingkan diri. Mereka sibuk fokus bermanfaat dengan apa yang bisa mereka lakukan di setiap waktu. Maka begitulah kehidupan kita. Jangan membandingkan dengan orang lain, tapi fokuslah menjadi manusia pribadi yang bermanfaat. Anda kerja di perusahaan, bermanfaatlah buat perusahaan itu. Anda ingin dekat dengan Tuhan, bermanfaatlah bagi Tuhan, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Anda punya bisnis, punya produk, punya restoran, pastikan restoran itu, bisnis Anda bermanfaat bagi orang lain. Anda punya channel YouTube, Facebook, Instagram, ya akun di media sosial, pastikan itu semua bermanfaat di dalam kehidupan kita. Oke, thank you jempolnya Coach Willy. Halo Buku Tastor. Kemudian juga pertanyaan berikutnya, bagaimana cara bersyukur? Nah, kemarin saya sampaikan di seminar online Bahagia Bekerja Bahagia, teman-teman semuanya, bahwa hidup itu harus bersyukur. Cara termudah untuk bersyukur adalah dengan menemukan makna dan hikmah di balik setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ulangi ya, hidup harus bahagia. Dan cara termudah untuk bahagia adalah dengan bersyukur. Dan cara termudah untuk bersyukur adalah dengan menemukan makna dan hikmah di balik setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, bersyukur itu mudah atau sulit? Mudah kalau yang kita dapat enak. Kalau yang kita dapat sulit, susah. Kalau yang kita dapat hal yang nggak enak, susah. Betul ya? Maka dari itu, agar kita bisa menjadi manusia yang bersyukur, cari makna dan hikmah di balik hal itu. Karena ternyata sesuatu yang buruk itu selalu mengandung hikmah. Sesuatu yang buruk bisa jadi hanya bungkus kadonya, dan isi kadonya adalah kebahagiaan, kebaikan, rezeki, kenikmatan, keindahan yang Allah titipkan di dalam kehidupan kita. Semoga menjawab. Balik lagi ke YouTube. Bagaimana toxic people-nya adalah orang terdekat kita. Misal saudara mau dijauhi, kok nggak akur sama saudara. Kalau sama saudara tetaplah berbuat baik, ya, dan kemudian jaga jarak. Jangan terlalu banyak bersentuhan untuk hal-hal yang nggak penting. Paham ya maksudnya? Bukan berarti putus silaturahmi. Bukan berarti menjauh, tapi jaga jarak. Paham ya? Sama kayak sekarang, physical distancing. Agar apa? Agar nggak menular. Ya. Jadi kalau kita terlalu dekat, itu kita bakalan sering berinteraksi dan ujung-ujungnya bisa berantem, sakit hati, karena jelas kalau memang dia toksik. Tapi juga jangan lupa kita harus ngaca, jangan-jangan kitalah yang toksik, yang membuat dia bersikap seperti itu pada kita. Ya teman-teman, semoga menjawab ya. Jadi jawabannya adalah tetap berbuat baik dan tetap jaga jarak. Pastikan setiap ketemu hanya kebaikan yang kita berikan. Kalau kita nggak jaga jarak, akhirnya keburukan kita pun kadang keluar juga karena kita manusia. Akhirnya berantem lagi, masalah lagi, dan lain-lain. Sekarang di YouTube ada pertanyaan-pertanyaan nih. Halo Bu Olin. Yes, betul sekali. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Betul sekali, mantap. Kemudian dari Instagram, Kak, gimana kalau kita pernah dikecewakan oleh orang lain dan diri kita tidak mendoakan jelek kepada orang lain? Itu bagus, ya. Bahkan kalau perlu kita doain juga nggak jadi masalah sih. Kita doain hal-hal yang baik. Atau setidaknya kalaupun kita nggak doain, setidaknya kita tidak membalas, ya. Ya jaga jarak aja sama dia, gitu.
Dari Nenik Hairotunisa. Kak Edvan, saya ingin bermanfaat buat orang yang membutuhkan pertolongan kita, tapi saya sendiri juga kekurangan. Gimana dong Mas Edvan? Contohnya minjem uang, boleh nggak saya minjem lagi buat ngebantunya? Bermanfaat tidak selalu tentang harta, bermanfaat tidak selalu tentang uang, bermanfaat tidak selalu tentang benda, tapi bermanfaat bisa jadi dengan memotivasi, menyemangati, mendoakan, mendorong dia, membukakan link relasi kenalan kita kepada dia, membuka kesempatan dan peluang pada dia. Jadi jangan fokus yang namanya bermanfaat itu minjemin duit doang gitu loh. Cara bermanfaat itu ada banyak banget teman-teman. Ya, salah satunya cara bermanfaat adalah dengan nge-share ilmu yang Anda dapat dari live ini. Dan juga jangan lupa dinyalakan notifikasinya agar ketika besok saya bikin lagi live, ya hampir setiap malam saya akan live, saya tidak perlu posting di Instagram tentang temanya apa, tapi teman-teman udah dapat pemberitahuan. Dan insya Allah ilmu-ilmunya ilmu yang nggak remeh ya, bukan ilmu-ilmu yang biasa, tapi ilmu-ilmu yang memang mahal dan akan saya bagikan secara gratis. Balik lagi ke Instagram, ada Nenik Herutunisa, ingin bermanfaat buat orang yang membutuhkan pertolongan kita. Oh ini tadi udah ya. Dari Almira, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya bagaimana menghadapi seorang pemimpin yang lagi arogan. Nah ini saya izin tidak jawab sekarang, tapi nanti saya akan bahas kalau saya bahas tentang leadership, tentang kepemimpinan. Nanti akan saya jadwalkan tentang kepemimpinan. Oke ya. Sama-sama Bu Iis, terima kasih Mas Hendriansyah. Kemudian Masya Allah, Alhamdulillah. Tanya dong, belajar public speaking dimulai dari apa? Dimulai dari belajar ngomong dan dimulai menjadi pendengar yang baik. Kalau Anda ikut seminar, kalau Anda ngobrol sama orang, kalau Anda ngobrol sama siapapun itu dalam hidup, kalau Anda nggak tahan pengen ngomong dan belum bisa menjadi pendengar yang baik, Anda belum pantas menjadi pembicara yang baik. Karena pembicara yang baik harus mampu menjadi pendengar yang baik. Saya akan bahas nanti kalau bahas public speaking. Saya cari pertanyaan yang nyambung sama tema kita dulu ya. Oke, saya mau tanya dulu nih teman-teman. Kira-kira ilmu yang saya share malam ini bermanfaat nggak? Kita udah ada di 2-3 menit terakhir, bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa nanti di like videonya, kemudian di-share, dan juga kemudian ajak orang-orang untuk mendapatkan manfaat, oke? Ajak orang-orang mendapatkan manfaat dari video ini dengan ajak mereka nonton live dan di-share sebanyak-banyaknya. Dan juga nyalakan notifikasinya agar semakin banyak yang menonton. Harapan saya bisa ratusan orang setiap hari di 3 tempat yang nonton, bahkan ribuan orang. Agar apa? Agar ilmu ini murah, ilmu ini mahal, kemudian saya gratiskan dan bukan hanya untuk puluhan orang, tapi bisa untuk ribuan orang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, katanya Tuhan memberkati, kata Horas Tambunan. Semoga Tuhan memberkati Anda juga. Amin. Ya. Kemudian dari TIIS, Mas, suami saya lagi sakit udah 5 bulan, beberapa kali masuk rumah sakit dan beberapa kali juga sudah OP. Bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri suami saya? Oke, caranya ya dimotivasi, didoakan. Kemudian juga cara untuk sehat adalah diajak berbahagia. Harusnya kemarin nonton bahagia, ikut seminar bahagia tuh suaminya ya dari rumah sakit. Agar apa? Agar happy. Karena kalau happy akan muncul hormon-hormon endorfin, dopamin ya. Terus apa lagi? Serotonin kalau nggak salah. Intinya hormon-hormon baik yang kemudian menyebar dalam tubuh melawan sel-sel penyakit di dalam tubuh, melawan virus-virus, kuman, bakteri. Karena kebahagiaan itu. Makanya cara untuk sehat adalah dengan berbahagia. Jantung normal, aliran darah normal, gula darah normal, itu karena happy. Oke? Mantap. Ustadz, bagaimana menghilangkan rasa sakit jika dicemooh orang? Sadarkan diri kita bahwa jangankan kita yang berlumur dosa. Nabi Muhammad saja dicemooh orang. Nabi Muhammad saja dihina, dianiaya, dikata-katain, dilempar kotoran unta. Nabi Muhammad yang sempurna aja ngerasain kayak gitu. Lah siapa kita? Kita aja masih bisa dihargain orang bukan karena kita berharga, bukan karena kita soleh, bukan karena kita baik, tapi karena Allah masih menutup aib-aib kita. Kalau Allah buka ini aib saya depan teman-teman semuanya, saya yakin Anda tidak akan ada yang mau dengerin saya live di Instagram. Ya, semua orang punya dosa. Saya pernah berbuat salah, saya pernah salah ngomong, saya pernah melakukan kesalahan. Semua orang melakukan hal yang sama. Lalu kenapa sekarang orang banyak yang menghormati saya, menghormati kita semua? Ya karena Allah masih sayang sama kita. Allah tutup aib-aib kita. Masya Allah. Oke ya. Berikutnya juga, ini mohon maaf saya nggak bisa balas satu persatu, tapi saya berharap
Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kebermanfaatan dari perjumpaan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk order buku saya yang judulnya Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia. Saya lupa naruh bukunya di mana ya. Oke. Ya, pokoknya bukunya buku Bahagia Bekerja Bekerja Bahagia, harganya 120.000 khusus buat teman-teman yang order malam ini, ya. Saya berikan diskon jadi 90.000 dan juga teman-teman akan mendapatkan tanda tangan plus kata-kata motivasi langsung dari coretan tangan saya dikirim ke rumah Anda masing-masing. Dan silakan beli ke 0812-9333-7663. Tolong bantu tulis YouTube, Instagram, dan Facebook di kolom komentar 0812-9333-7663 untuk pembelian buku Bahagia Bekerja. Dan siapa di antara Anda yang mau jadi motivator, trainer, pembicara seperti saya, mau belajar langsung pada saya, insya Allah tanggal 19 dan 20 Desember 2020, saya akan mengadakan training for trainer. Bagaimana cara menjadi trainer mulai dari bikin materi, mulai dari pegang mic, sampai mempengaruhi peserta, sampai bagaimana caranya ngejokes, bikin peserta ketawa, bagaimana caranya membuat peserta merenung, bahkan menangis, semua akan saya ajarkan di dalam 2 hari training for trainer. Jadi ini kelas lanjutan dari public speaking, kelas khusus bukan untuk yang mau jadi MC, tapi yang mau jadi trainer, yang mau jadi pembicara. Silakan daftar ke 0812-9333-7663. Tulis ya, bantu ya di kolom komentar ya. Yang mau jadi trainer, kita akan ketemu langsung di Jakarta tanggal 19 sampai 20 Desember 2020. Anda akan saya ajarkan ilmu menjadi trainer. Menurut pengalaman saya sejak saya usia 14 tahun, berarti sekarang sudah sekitar berapa ya? Sekarang 17 tahun berarti ya. 17 tahun pengalaman saya di dunia pelatihan. Silahkan kalau Anda mau belajar 0812-9333-7663 atau klik link di bio Instagram saya atau DM saya langsung. Dan sekali lagi kalau teman-teman mau belajar tentang ilmu kuantum rezeki, Anda bisa belajar ke www.naiklevel.id, kemudian pilih e-course kuantum rezeki dan Anda bisa mendapatkan harga 100.000 dengan total 16 video durasi 8 jam. Jadi kayak training seharian, Anda dapat berbagai ilmu yang bisa Anda tonton kapan aja dan bisa membuat Anda bahagia serta berlimpah rezeki. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman di YouTube. Ada Dems, ada Rahmat Fatir, ada Azrin, ada Al-Fatih, ada Taufik Akbar, ada Fani, ada Ari, ada Jeffrey, ada Nashwa. Di Facebook juga ada Bu Olin, ada Kamalia, ada Lili Dayanti, ada Bang Ardi, dan ada banyak yang lainnya. Kemudian di Instagram ada Teh Iis, ada Bu Erika. Belum ongkir ya, itu belum ongkir. Ada Fitriah Trianto, ada Shiva, dan semua teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jika ini bermanfaat, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe yang di YouTube. Like, komen, dan follow atau berteman di Facebook dengan saya. Dan di Instagram jangan lupa untuk di-share dan juga di-follow Instagram saya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, hiduplah menjadi manusia yang bermanfaat. Kenapa? Karena manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan rezeki dan kebahagiaan manusia terbaik, yaitu mereka yang hidupnya bermanfaat bagi sesamanya, ya. Dan semakin bermanfaat diri kita, maka semakin tinggi dan mahal nilainya diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Jangan takut rugi, jangan takut hilang, jangan takut kehabisan ilmu dan rezeki Anda. Semakin Anda bermanfaat, semakin deras Allah alirkan semua kebaikan di dalam kehidupan kita semuanya, teman-teman. Karena definisi bahagia yang sesungguhnya adalah ketika Anda mampu membahagiakan orang lain. Definisi sukses yang sesungguhnya adalah ketika Anda mampu mensukseskan orang lain. Definisi kaya yang sesungguhnya adalah ketika Anda mampu mengayakan orang lain. Maka sekali lagi, hiduplah untuk menjadi cahaya bagi sesama. Hiduplah untuk menerangi berbagai tempat, berbagai orang di dunia. Hiduplah untuk menjadi berkat, ya, menjadi kebermanfaatan, menjadi barokah untuk banyak orang. Dan Allah akan menjadikan dirimu manusia yang mahal, manusia yang bernilai di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Dunia akan tunduk kepada Anda, manusia-manusia yang bermanfaat. Anda akan kaya raya, Anda akan sukses, Anda akan berlimpah rezeki. Saya Edvan M. Kautsar, undur diri, mohon maaf lahir batin, semoga ilmu ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan di-capture ya, kita akan foto bersama, dan silakan nanti tulis kesimpulan yang Anda catat, yang Anda dapatkan, insight ilmu apa yang benar-benar Anda dapatkan aha moment, yang aha, iya juga ya. Nah, itu tulis nanti
di status postingan story Anda, di Facebook Anda, di YouTube Anda, agar menyebar ilmu ini kepada orang lain. Dan jangan lupa di-share videonya. Kita foto dulu bareng-bareng. Ya, saya ngaca dulu. Asik ya. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bahagia. Sarang he. Capture. Oke, sekali lagi saya benerin dulu rambut sedikit. Oke. Siap ya, 1, 2, 3. Silakan sekali lagi. Yang mau gabung ke Telegram saya, klik aja di bio linki saya, di bio Instagram saya, dan saya ajak Anda bergabung ke Telegram saya untuk mendapatkan berbagai informasi menarik yang berhubungan dengan diri saya atau dengan bisnis-bisnis saya. Yang mau jadi reseller, yang mau jadi ambil kemitraan, yang mau jadi apapun ya. Yang mau bahkan menjadi agent saya, yang mau menjadi trainer-trainer, yang mau jadi motivator, klik aja link di bio Instagram saya. Sekali lagi, saya Edvan M. Kautsar undur diri, mohon maaf lahir batin, salam untuk keluarga, dan salam sukses, bahagia. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.